Tangannya nih, Bener. tangan. Yuk, yuk. Oh iya. Yuk, Gift siapa tuh? Udah. Yuk, Bang Ino, yuk. Iya udah. Kak. Sebelumnya lah. Udah. Taruh. Ini sebelumnya dengan kabar yang miring nih Kak. Perihal. Klien beredar Kakak, mungkin bagaimana, Kak? harassment. Ya kemarin sih kan baru dengar kabarnya itu kan kemarin juga, beritanya juga baru naiknya kemarin. Terus memang kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu. Karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga. Jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin, tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Untuk Inaranya sendiri kemarin sudah Inara mendengar ada langsung respon juga seperti Kak? apa nih Kak? Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Tapi berarti membantah atau membenarkan sih Kak? Kalau itu belum bisa ngomong banyak sih, karena kan kita juga belum ketemu nih sebenarnya. Tapi aku sudah by call tuh sudah chat sudah, cuma memang belum ada pertemuan yang memang kita ketemu banget itu belum. Nah cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Dalam komunikasinya klarifikasi apa sih yang disampaikan oleh Inara Kak? Aku sih posisinya nanya cuma bertanya kayak ini ada berita seperti ini gimana. Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang kayaknya memang kita butuh waktu, karena memang baru banget kan Mas, baru naik itu kan baru kemarin banget. Jadi kayak kita memang butuh space untuk komunikasi itu secara internal dulu, termasuk juga ke klien-klien kita juga pada nanya maksudnya ini bagaimana. Nah aku udah bilang ya tunggu kami dulu, kami komunikasi internal dulu, karena hal ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi akhirnya kita minta ya waktu lah, akhirnya mereka yang memberikan kita waktu. Ya nggak apa-apa, coba nanti kalau misalkan udah ya dikasih tahu ke kita. Tapi sebelumnya memang sudah saling kenal atau sering ketemu karena ada proyek atau apa gimana? Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Sejak kapan Kak? Kalau boleh tahu? Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu, takutnya salah ngomong. Kemarin kan di Polda sempat mengatakan dan pihak sana sudah ada beberapa bukti Ya. tentang adanya isu tersebut. Iya. Mungkin dari Inara sendiri, pihak Inara menanggapinya gimana sih dengan adanya bukti-bukti yang cukup konkret gitu? Iya. Kan yang dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti, kalau saya baca beritanya ya kan nggak tahu ininya gimana. Cuma ya itu Mbak, karena memang kita belum tahu juga dan belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat ya, mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Kak kan beredar juga di Instagram kalau Inara pakai akun kakaknya nge-DM wanita itu benar nggak sih Kak? Nah itu juga aku belum tahu ya, aku baru taunya pas di IG itu, memang aku baru tahu juga. Dan memang pas saat itu naik, itu sudah selesai komunikasi sama dia, jadi baru mau komunikasi lagi ya belum ada jawaban lagi nenangin diri dulu ya. Ada rencana untuk ini nggak sih Kak, ketemu secara kekeluargaan dulu lah, maksudnya ini kan baru laporan pertama Ya. kan ada rencana kesana dulu nggak sih? Mungkin sih harusnya pasti ada lah, mungkin ya, cuma aku belum tahu juga. Tapi kayaknya harusnya kalau udah kayak gini ya pasti mungkin ada lah, karena kan perlu klarifikasi juga ya Mbak, kenapa seperti itu dan lain-lain. Atas kejadian ini kan mengundang respon para netizen nih yang mengatakan bahwa ternyata main juga, dalam arti dia sebelumnya jadi korban dan sekarang menjadi pelaku. Gimana nih Kak? Ya kalau dibilang kayak gitu saya juga bingung juga ya Mas. Nanti kalau saya bilang berasumsi ya nggak enak juga. Jadi makanya enakan kalau untuk urusan itu nanti bisa dilihat sendiri juga kan, kalau sesuai proses kan kita ikutin, pokoknya semua proses itu pasti kita ikutin. Tapi sudah ada dampak belum dengan adanya perihal kayak gini, kerjasama atau endorsement yang dinaungin oleh beliau? Iya, pastinya ada dampaknya, dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih, mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa.
Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu, mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa, karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Tapi sebelumnya nggak ada sama sekali pemberitahuan Mbak, mungkin ke Inara sempet ngobrol gitu ke Inara. Sebelumnya nggak ada obrolan sama sekali. Nggak ada sih, nggak ada obrolan yang gimana tuh nggak ada. Cuma yang saya tahu ya itu memang rekan bisnis saja. Nggak ada peneguran ke Inara apa sebelum Sebelum mereka dilaporkan melaporkan akhirnya. Nggak sih, kalau saya nggak ada. Terus tahu kakak dampak psikologisnya ada gak sih ke Inara? Iya. Pasti mas, pasti. Apa itu dia? Ya mungkin jadi ya pasti sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Aktivitasnya Kak Ina sendiri keganggu nggak sih setelah? Pasti keganggu. Apa aja tuh? Jadi nggak bisa melakukan keseharian Iya, apa gimana? jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini, break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga, karena memang ini baru banget. Jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa gitu kan, nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan, ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya. Dari Tapi kejadian kan atas itu kan suka ada tiktoker dengan kakak ya kan klien. Apakah pertemuan mereka cukup intens Kak sejauh ini atau seperti apa sih ini Kak? Kalau saya sebenarnya kalau ketemu itu jarang, karena kan kalau bagian bisnis tuh ada bagiannya lagi. Jadi kalau saya tuh lebih ke bagian entertainnya aja, lebih ke kerjaan-kerjaan yang berhubungan sama syuting dan lain-lain. Tapi kalau bagian bisnis itu ada partnya lagi sendiri. Tapi yang saya tahu sih ya kalau memang rekan bisnis ya mungkin pasti ada pertemuan tuh pasti ada. Cuma kalau yang lebihnya tuh nggak tahu. Lo pernah lihat secara langsung Iya. sih mereka interaksi atau udah Nah, aku itu nggak pernah ketemu langsung. Jadi kalau dapet cerita iya, tapi kalau ketemu langsung tuh memang nggak pernah. Karena memang mungkin beda part kita ya. Jadi kalau aku ngurusin yang entertain, dia ngurusin bisnisnya, ya mungkin yang lebih sering ketemu ya mungkin yang bagian orang bisnisnya Ina. Oke, tapi kakak sendiri tahu nggak sih sosok yang menjadi suaminya itu laki-laki tersebut? Secara Kenal person, nggak? oh enggak. Saya pernah ketemu. Nggak pernah tadi, nggak pernah ketemu. Nggak pernah lihat secara langsung tuh nggak pernah. Cuma ya kalau ada Ina kan selalu sharing kan, selalu cerita. Karena aku kan sama Ina tuh udah 13 tahun. Jadi apa-apa tuh dia cerita. Cuma memang kalau untuk yang kayak bisnisnya apanya semua dia cerita. Cuma kalau untuk masalah pribadi itu karena memang kita sekarang kan ya lagi jalan kerjaan aja, ya udah dia juga lagi fokus anak-anak, waktu itu jadi ya nggak ada omongan apa-apa. Kak, atas laporan ini ada kekhawatiran yang dirasain Kak Ina nggak sih? Atau mungkin takutnya berdampak ke anak-anak atau gimana? Ada kekhawatiran itu nggak sih Kak Ina? Kalau secara langsung saya tanya, ya pasti ada, apalagi terutama buat anak-anak. Cuma ya alhamdulillah kan selain Ina kan, alhamdulillah anak-anak kan juga sekarang kan lagi sama bapaknya, jadi ya harusnya udah aman-aman aja. Kalau untuk rasa menyesal Kak, sudah terucap belum sih dari mulut Ina? Kalau menyesal yang kayak langsung ngomong itu enggak, cuma dia ngomong minta maaf sih sama aku. Minta maaf itu karena Untuk ada berita ini. Oh, oke. Bukan membenarkan atau tidak, itu bukan. Jadi dia minta maaf karena gaduh. iya, jadi seperti ini, jadi mengganggu pekerjaan dan lain-lain. Kalau itu ada. Banyak juga netizen mengatakan demi anak jangan sampai segininya. Apakah ini seperti apa nih respon dari kalian? Seperti apa ya Mas? Ya nggak tahu juga ya Mas, saya juga bingung juga, karena kalau ditanya ini ya yang kepikiran di saya juga pasti kan anak-anak, sama aja dampaknya kan. Cuma ya mudah-mudahan kan bapak ibunya si anak-anak inilah yang paling tahu bagaimana caranya untuk menenangkan dan menjaga anak-anak mereka lah. Itu ranahnya mereka sebagai orang tua. Tapi kakak menaruh warning sendiri nggak sih Kak terhadap klien kakak nih melakukan hal bisa dikatakan diduga yang negatif? Ya kalau warning pasti ada, karena kan dari awal kita kontrak kerjasama juga kan ketika ada problem-problem seperti ini semua kan pasti tertulis dalam kontrak ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah hukum dan masalah-masalah lain itu pasti. Jadi mungkin ya karena situasinya masih seperti ini, saya juga nggak langsung bawa ke ranah itu, enggak. Jadi karena kan ya itu udah saya anggap kayak adik sendiri karena udah 13 tahun itu loh. Jadi bukan kenal Ina bukan baru kemarin pas viral, bukan. Jadi udah 13 tahun jadi udah tahu. Makanya saya kasih ruang dulu, kasih space dulu buat dia. Nanti kalau dia udah enak baru kita ngobrol malah dingin lah. Berarti ada konsekuensinya sendiri buat Kak Ina apabila ada kegaduhan kayak gini.
Mungkin Dari kalau- segi kerjaan mungkin dari ya kalau kakak. dari segi kerjaan ada mungkin kan, tapi kan kita coba gimana caranya cari jalan keluar nih mbak. Ini kan kayak klien juga pasti kan ada konsekuensinya ke kami sebagai manajemen kan pasti ada. Nah cuma nanti tinggal gimana kami bicara ke klien kami, ini tuh keadaan seperti ini, tapi ya kita belum bisa kasih statement karena kan belum ada pembicaraan hasilnya tuh dari internal nanti seperti apa gitu. Konsekuensi terburuknya apa sih Kak mungkin? Ya mungkin batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Sudah dianggap sebagai keluarga, kakak merasa kecewa mana sih? Kecewa udah pasti, tapi kan karena ini belum tahu apakah iya atau tidaknya, ya kecewa karena kenapa ya muncul begini, kenapa ya ada berita ini gitu loh, paling masih sampai situ sih mas. Tapi kalau memang ternyata oh iya atau oh tidak ya alhamdulillah, tapi kalau oh iya ya pasti kecewa. Mungkin kenalnya selain di pekerjaan adakah pertemuan gitu, maksudnya secara tidak langsung di kajian-kajian kah, kan karena kan circle-nya seperti itu ya. Ada nggak sih mungkin mereka berdua secara tidak langsung berpapasan di kajian kah, memang atau memang saling kenal juga pas di kajian-kajian kah atau gimana? Kalau kenalnya persis tuh aku nggak tahu, tapi memang kan pernah ada di kajian itu memang sering ini kan, memang kayak ketemu di situ ya sama siapa aja bisa ketemu. Tapi kalau persisnya ketemu apakah di kajiannya, apakah sebelumnya dikenalin sama temennya, kan namanya buat bisnis kita nggak tahu relasinya kan. Nah itu aku nggak tahu sih, nggak tahu persis gitu maksudnya. Ini terakhir bicara ketemu terakhir kapan ya dengan beliau? Nah itu nggak tahu justru karena kan soalnya saya masih ketemu dia masih sering kok, tapi memang nggak ada siapa-siapa, udah kita aja gitu sama teman-teman manajemen aja. Kaina udah pakai cadar lagi kayak atau gimana? Mungkin berproses lagi, mungkin iya, tapi ya kalau pastinya mending nanti tunggu dia aja deh, karena aku takutnya salah ya kalau masalah itu ya. Mungkin kakak bilang tadi ngasih ruang dulu buat Kak Ina. Mungkin ada dibatasin nggak sih Kak waktunya sampai kapan? Karena kan menyangkut pekerjaan juga kan. Mungkin dalam 2-3 hari kali Mbak, karena kan memang kita nggak bisa nunda juga ya, namanya kerjaan kan kayak ada project yang harus cepat keluar ya, berarti kan kami juga harus bertanggung jawab kan. Nah cuma ya karena saya sebagai manajemen dan manajer yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah jadi antara kontrak kerja sama kami dengan klien, ya pasti kita dikasih timeline mungkin ya 2-3 hari inilah. Kan Mawa kan juga pakai cadar gitu, apakah Inara pakai cadar juga untuk menutupi bahwa Enggak sih kayaknya enggak, harusnya enggak. Sekiranya kapan mungkin ada Inara akan ngomong ke media tentang Nah kalau itu tuh aku belum tahu, karena terakhir ngomong itu kan kita mau masih berembuk dulu nih internal, karena kan ada banyak pihak yang mungkin akan kami libatkan, mungkin ada lawyernya, ada mungkin kakaknya, ada keluarganya gitu kan, jadi mungkin ya sama kami juga gitu, jadi mungkin ya kalau udah ready ya mungkin akan ngomong. saat ini udah ada penunjukan lawyernya siapa? Belum pastinya, karena kan pasti ada beberapa tapi belum ada yang tak gitu, satu tuh aku belum dapat kabar. Nggak pakai lawyer yang lama berarti. Enggak mbak. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, maaf ya mas lama. Nggak apa-apa kak, makasih waktunya ya kak ya. Lawyer yang baru siapa?